Episode 63. Zahra masih belum memberitahu Jain mengenai penyakit mamanya. Zahra ingin menanyakan langsung dengan Mama Jain. Zahra berjalan keluar dari ruangan dokter. Dia kembali mengingat penyakit Mama Jain. Wajahnya berubah menjadi sedih. Jain melihat perubahan wajah istrinya. "Sayang, ada apa? Kenapa dengan wajahmu? Apa? Apa ada yang sakit?" tanya Jain heran. "Tidak ada apa-apa. Aku hanya sedikit lelah," ucap Zahra berbohong. Jain dan Zahra menuju parkiran dan masuk ke dalam mobil. Mereka menuju ke rumah. Di tengah jalan, Zahra meminta Jain untuk singgah ke rumah mertuanya. Zahra beralasan dia kangen dengan Mama dan ingin menginap di sana. Jain merasa heran dan aneh dengan permintaan Zahra tersebut. Tapi Jain tetap memenuhinya. Dia memutar arah menuju ke rumah orang tuanya. Jain pikir ini keinginan sang bayi, dan mungkin dengan ini mamanya mau menerima Zahra. Jain dan Zahra sampai di depan rumah. Setelah membunyikan bel, pintu rumah pun terbuka. Bo Inem yang membukakan pintunya. "Assalamualaikum," ucap Zahra. "Waalaikumsalam. Silahkan masuk Den," jawab Bo Inem. "Mama ada Mbok?" tanya Jain sambil berjalan masuk ke dalam rumah. "Ada di kamarnya Den," ucap Bo Inem. Zahra duduk di ruang tamu. Jain pun sama. Bu Ahmad keluar kamar setelah didengarnya ada tamu yang datang. "Sayang, kamu datang," sapa Bu Ahmad kepada anaknya. Kemudian mencium pipi Jain. Lalu dia duduk di sebelah Jain. Zahra merasa sedih, ibu mertuanya menganggap dia tidak ada. "Jain mau menginap, Ma. Zahra kangen katanya," ucap Jain. Zahra naik ke atas untuk beristirahat. Zahra merasa lelah setelah menaiki tangga. Bu Ahmad sebenarnya penasaran dengan kondisi kehamilan Zahra. Tapi rasa gengsi terlalu mendominasi. Dia mengurungkan niatnya untuk bertanya. Karena kondisinya juga tidak sehat, Mama Jain kembali ke kamarnya. Jain kembali ke kantor. Ada meeting sore ini dengan klien dari Amerika. Zahra berjalan mondar-mandir di dalam kamarnya. Bagaimana aku mencari tahu kondisi kesehatan Mama? Kalau aku bertanya secara langsung, Mama pasti tidak akan memberitahukannya. Tapi, dengan cara apa aku bisa tahu penyakit Mama? Zahra terus berpikir. Aku ada ide. Gimana kalau aku tanya Mbok Inem aja? Zahra berjalan ke dapur menemui Mbok Inem yang sedang memasak makan malam. "Bi, Zahra boleh tanya enggak?" ucap Zahra pelan. Non Zahra mau tanya apa?" tanya Mbok Inem penasaran. "Selama Jain gak ada di sini, gimana kondisi Mama?" tanya Zahra hati-hati. "Maksud Non? Apa Mama pernah sakit, Bu? Kok Zahra lihat Mama agak kerusan?" "Bibi gak tahu Non, cuman belakangan ini Nyonya sering mengurung dirinya di kamar. Dan sepertinya Nyonya juga kurang berselera makan. Mungkin kepikiran Den Jain, Non." Maaf ya Non, Bibi nggak bermaksud." "Nggak apa-apa Bi, Zahra ngerti kok. Makasih ya Bi." "Oh ya, kita mau masak apa nih? Sini biar Zahra bantu." "Gak usah Non, biar Bibi aja. Non Zahra istirahat saja. Nanti Non Zahra capek."
Non Zahra kan lagi hamil, ucap Bo Inem. Enggak apa-apa Bi, cuman masakan aja. Zahra lagi pengen masak asam manis ikan nila. Ada enggak Bi bahannya? Tanya Zahra. Ada non, sini Bibi bantu siapkan bahannya, ucap Zahra. Mereka masak dengan asiknya tanpa mereka sadari Bu Ahmad memperhatikan mereka dari jauh sejak tadi. Ada perasaan ingin menyapa Zahra tapi dia masih enggan. Episode 64. Makan malam telah tersedia di meja makan. Zahra masih berada di kamar menunggu suaminya pulang. Zahra berbaring di tempat tidur. Memasak tadi membuatnya merasa sedikit lelah. Usia kandungan yang sudah hampir melahirkan dan naik turun tangga membuatnya lelah. Zahra mengelus perutnya. Tendangan kecil dia rasakan di sana. Jam sudah menunjukkan pukul 6:30 saat Jain masuk ke dalam kamar. Bahkan Zahra tidak mendengar suara mobil suaminya pulang. Sayang, kamu sedang apa? Tanya Jain begitu masuk ke dalam kamar. Zahra bangkit dan duduk di atas tempat tidur. Dia mencium tangan suaminya dan membantu membukakan jasnya. Tidak ada, aku hanya sedang beristirahat. Maaf, aku nggak menyambut di depan tadi, ucap Zahra lagi. Jain tersenyum dan memeluknya. Kemudian tangannya turun mengelus perut buncit istrinya. Apa kabar jagoan papi? Sapa Jain pada anak dalam kandungan Zahra. Bayi di dalam kandungan Zahra menendang. Jain kaget dan tertawa bahagia. Lihat sayang, dia merespon ucapanku, ucap Jain bangga. Jangan nakal ya, kasihan mami, oke, ucap Jain lagi. Zahra tersenyum bahagia melihat suaminya yang berinteraksi dengan anaknya. Siap papi, jawab Zahra. Sana mandi dulu, papi bau, ucap Zahra sambil pura-pura menutup hidungnya. Jain mencebik dan berjalan ke kamar mandi. Zahra mempersiapkan baju ganti untuknya. Setelah selesai berpakaian, mereka turun ke bawah. Ma, papa mana? Ucap Jain begitu melihat mamanya di ruang makan. Papa masih di kamar, sebentar lagi juga akan keluar, jawab mama Jain. Jain menarik kursi untuk Zahra. Setelah Zahra duduk, Jain duduk di sebelahnya. Wah, sudah kumpul semua nih, sapa Pak Ahmad. Dia pun duduk di sebelah istrinya. Mama Jain mengambil nasi dan lauk untuk suaminya. Zahra juga mengambilkan nasi dan lauk untuk Jain. Jain mulai menyuapkan makanannya. Baru satu suap, Jain berbicara. Sayang, ini kamu yang masak ya? Tanya Jain kepada Zahra. Zahra hanya mengangguk dan tersenyum. Aku bisa mengenali rasa makananmu, walau hanya satu suap. Masakanmu selalu lezat dan aku sangat menyukainya, ucap Jain memuji masakan istrinya. Zahra hanya tersenyum mendengar ucapan Jain. Dia sangat bahagia. Bu Ahmad melihat wajah Jain yang berbinar. Terlihat sangat jelas kebahagiaan di wajah putranya saat memuji masakan istrinya. Dan tatapan matanya yang penuh cinta ketika melihat Zahra. Siapapun akan tahu bahwa dia sangat mencintai istrinya. Bu Ahmad belum pernah melihat Jain sebahagia ini. Bahkan dulu saat Jain masih berpacaran dengan Alia, cinta pertamanya. Tanpa bersuara, Bu Ahmad melanjutkan makanannya. Seperti Zahra sudah akan melahirkan Jain, tanya Pak Ahmad memecah keheningan. Iya Pak, kalau tidak meleset mungkin 2 minggu lagi, ucap Jain antusias. Papa sudah tidak sabar, ingin segera melihat cucu Papa lahir. Apalagi kebahagiaan yang paling besar di masa tua Papa selain melihat cucu-cucu Papa tumbuh dengan sehat, ucap Pak Ahmad.
Bu Ahmad diam ketika mendengar sindiran suaminya. Kata-kata Pak Ahmad sangat memohok di hatinya. Benar yang diucapkan suaminya. Apalagi yang membuatnya bahagia selain melihat anak dan cucunya. Tapi mengingat bagaimana Zahra masuk ke dalam keluarganya, Bu Ahmad masih belum bisa menerimanya. Tidak ada yang tahu jika usianya tidak lama lagi. Dia merahasiakan penyakitnya dari Jane dan juga suaminya. Bu Ahmad semakin tertunduk. Dia berusaha keras menahan air matanya. Setelah selesai makan, Bu Ahmad langsung permisi ke kamarnya. Jane, "Ya Pak," jawab Jane. "Kau harus bersabar menghadapi sikap mamamu. Percayalah, cepat atau lambat dia akan menyadari kekeliruannya dan mau menerima Zahra sebagai menantunya," ucap Pak Ahmad. "Ya Pak, Jane akan tunjukkan kepada Mama bahwa apa yang Mama tuduhkan ke Zahra itu semuanya salah. Jane akan buat Mama menyayangi Zahra dan anak kami, Pak. Papa percaya padamu," ucap Pak Ahmad sambil menepuk pundak anak kesayangannya itu. Selanjutnya mereka membicarakan masalah perusahaan. Zahra juga sudah kembali ke kamarnya. Dia mudah merasa lelah akhir-akhir ini. Zahra memikirkan bagaimana cara membuat Mama mau mengakui penyakitnya dan mau diajak untuk berobat. Setelah lama berpikir, Zahra memutuskan besok dia akan menanyakannya langsung, apapun resikonya. Zahra sudah menetapkan hatinya. Toh selama ini Mama juga tidak menyukai aku. Jika besok dia memaki aku sudah siap. Aku cuma ingin Mama segera sembuh. Zahra merebahkan dirinya di tempat tidur. Sambil menunggu Jane, Zahra browsing di internet. Dia mencari tahu bagaimana cara mengatasi dan menangani penyakit kanker hati yang diderita Mama Jane. Episode 65. Pagi ini, Zahra sudah bertekad untuk berbicara dengan Mama Jane, apapun yang terjadi. Zahra sudah siap mental lahir dan batin. Zahra berangkat ke kantor setelah menyelesaikan sarapannya. Pak Ahmad juga sudah berangkat. Tinggal Zahra dan mamanya yang ada di rumah. Zahra masuk ke dalam rumah setelah mengantarkan suaminya. "Ma," panggil Zahra. "Boleh Zahra bertanya sesuatu?" tanya Zahra hati-hati. "Apa yang ingin kau tanyakan? Kalau kau meminta restu, aku takkan pernah merestui kalian. Jangan bermimpi." "Kenapa Mama gak mau melakukan kemoterapi, Ma? Kenapa Mama merahasiakan penyakit Mama?" Bu Ahmad pucat pasi. Rasanya bagai tersambar petir mendengar ucapan Zahra. Lama dia diam. Beberapa menit kemudian dia menjawab. "Apa maksud kamu? Siapa yang sakit?" ucapnya marah. "Kamu jangan mengada-ngada. Saya sehat-sehat saja. Atau kamu ingin melihat saya sakit dan cepat mati ya, kan?" bentaknya. "Kamu ingin menguasai harta saya, kan?" Bu Ahmad menunjuk wajah Zahra dengan penuh emosi. Wajahnya hingga merah padam. "Bukan seperti itu, Ma. Mama, Zahra sudah tahu semuanya. Dokter yang mengatakannya langsung. Dokter bilang Mama harus secepatnya kemoterapi. Zahra sayang sama Mama. Kami semua sayang Mama. Maka itu Mama harus berobat agar Mama cepat sembuh," ucap Zahra. Kau memamatai aku ya?" Bu Ahmad membentak Zahra. Wajahnya sudah merah padam dan sangat menakutkan. "Bukan seperti itu, Ma." "Lalu apa? Dari mana kau tahu jika kau tidak mematai-matai aku?" Kebetulan semalam Zahra juga lagi di rumah sakit. Zahra melihat Mama keluar dari ruangan Dokter Dedi dan Mama menangis. Karena penasaran, Zahra menemui Dokter Dedi. Dan Dokter Dedi menceritakan semuanya. "Masih ada waktu, kita harus berobat. Mama harus sembuh."
Jangan pura-pura sebaik kamu. Aku tahu kamu pasti senang kan lihat aku begini. Aku tidak butuh belas kasihanmu. Bu Ahmad masih dengan sikap ketusnya. Ma, jangan seperti ini. Apa Mama nggak sayang sama Jane? Mama tega buat Papa dan Jane sedih. Mama nggak sedih ninggalin Papa dan calon cucu Mama. Ucap Zahra sedih. Air matanya sudah jatuh sendari tadi. Tahu apa kamu? Mama Jane berjalan menuju kamarnya. Baru beberapa langkah dia kembali menoleh ke belakang. Awas, jangan sampai kamu beritahu Jane dan juga suamiku. Jika sampai mereka tahu, kau akan tanggung jawab. Kau akan tanggung akibatnya, ancamnya. Zahra tertunduk lemas setelah ibu mertuanya berlalu pergi. Zahra sedih, ibu mertuanya tidak mau dipujuk untuk berobat. Bagaimana ini? Apa yang harus kulakukan untuk membujuk Mama? Aku nggak mau Mama kenapa-kenapa. Apa aku kasih tahu Jane saja ya mengenai penyakit Mama? Nggak ada pilihan lain ya. Aku harus membicarakan ini dengan Jane. Aku nggak peduli dengan ancaman Mama. Yang penting Mama cepat sembuh. Nanti saat Jane pulang, aku akan memberitahukannya, batin Zahra. Sementara di kamarnya, Bu Ahmad menangis. Dia sedih marah karena Zahra sudah mengetahui penyakitnya. Pasti dia senang melihat aku sakit seperti ini. Dia dengan mudah dan segera menguasai semua harta suamiku dan anakku Jane. Selama aku masih hidup, aku tidak akan memberikannya. Aku akan tunjukkan pada Jane siapa dia sebenarnya. Tapi tadi dia peduli padaku. Dia memintaku untuk berobat. Dia juga menangis memohon. Sepertinya dia tulus. Apa dia benar-benar mengkhawatirkanku? Apa aku memang salah sangka selama ini? Tidak. Aku tidak boleh tertipu dengan air mata palsunya. Dia pasti cuma acting saja. Biar aku luluh. Tapi, buat apa dia sampai memohon seperti itu jika tidak khawatir padaku? Bagaimana kalau dia memberitahu Jane dan suamiku? Aku nggak mau mereka sedih dan khawatir. Aku sangat menyayangi mereka. Aku nggak akan membiarkan dia memberitahu Jane dan papanya. Aku jadi pusing gara-gara memikirkan ini semua. Bu Ahmad terus berpikir dan berbicara di dalam hatinya. Dia masih meragukan ketulusan hati Zahra. Lelah berpikir, dia memilih untuk merebahkan dirinya di tempat tidur. Semakin lama kondisi kesehatannya memang semakin menurun. Dia jadi mudah lelah, apalagi kalau sedang emosi.